Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar. Dalam pertemuan ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan kita mampu membuat kode program menggunakan struktur kontrol percabangan. Di pertemuan sebelumnya dalam struktur kontrol kita sudah mencoba mempelajari, yaitu pertama kemarin itu mengenai percabangan, ya, dimana di dalam percabangan kita sudah mencoba kemarin yaitu dengan percabangan if, ya, atau dengan satu pernyataan, ya. Sekarang kita coba masuk kepada percabangan if else, ya, kepada percabangan if else, di mana ini lebih dari satu pernyataan, ya. Dan yang kedua nanti kita masuk kepada percabangan if else if, ya. Ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, ya. Kalau if else nanti ini kita akan membahas lebih dari dua pernyataan. Nah, sekarang kita masuk kepada percabangan if else. Nah, dalam percabangan if else, ya, yang perlu kita ketahui adalah percabangan if else merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi yang apabila kondisi tersebut benar, maka perintah yang di dalamnya akan dijalankan, dan apabila kondisinya salah, maka ada perintah lainnya yang akan dijalankan oleh program. Jadi maksudnya di sini dalam sebuah kondisi ada lebih dari satu pernyataan, ya, apakah benar dan salah, gitu, ya. Jadi kalau dalam pertemuan sebelumnya kita hanya membahas satu pernyataan saja dalam satu kondisi, ya. Kita coba perhatikan contoh penerapannya, ya. Bentuk umum penulisan if else, ya, sebagai berikut. Perhatikan di sini. Perhatikan, jika kondisi, maka apa statementnya, ya. Apa kondisinya, maka apa pernyataannya atau statementnya. Nah, yang lain baru statement yang lain, gitu, ya. Else yang lainnya baru statementnya, gitu. Jadi misal kalau ada dalam sebuah pernyataan untuk misalnya dia menentukan umur untuk masuk ke kelas 1 SD, gitu. Misal ditentukan umurnya itu mesti atau harus berumur 6 tahun. Nah, misal kalau dia berumur 6 tahun, maka statement pertama diterima. Kalau dia tidak lebih dari 6 tahun atau kurang dari 6 tahun, maka pernyataan yang kedua adalah Anda tidak diterima atau tidak bisa masuk ke kelas 1, gitu, ya. Coba kita perhatikan contoh berikut, ya, dalam penerapan kode program yang kita buat dalam program C++, ya. Include userstring, include ini in name, ya. Ini tambahkan nanti di sini in name, ya, di depannya ini. Di sini in x, ya, kita buat di sini variabel in x dan in angka 10, ya. Nah, si out angka 1 sampai 10, ya. Nanti akan muncul angka 1 sampai 10. Nah, masukkan tebakan, ya, tebakan apa, gitu, ya. Nah, perhatikan di sini, masukkan tebakan Anda, ya, dia nanti akan tersimpan di dalam variabel x, gitu, ya. Jika x, ya, sama dengan angka,
ya, angka yang ditentukan ya, maka akan muncul tebakan Anda benar gitu ya. Nah, kemudian muncul selamat gitu di bawahnya ya. Kemudian jika yang kita tebak itu salah gitu, jika yang kita tebak itu salah, maka akan muncul maaf, tebakan Anda salah. Jadi yang benar nanti di sini tebakannya adalah 10 gitu. Tebakannya itu 10. Kalau kita memasukkan angka 10, maka akan muncul masukkan tebakan Anda benar, selamat. Nah, tetapi ketika kita masukkan misalnya lain dari 10 atau misal 1 sampai 9, maka maaf, tebakan Anda salah gitu ya. Nah, program diselesaikan. Nah, coba kita praktekkan langsung ya, contoh program berikut bagaimana hasilnya ya. Perhatikan, ini adalah contoh dari program yang tadi ya. Tadi saya katakan tambahkan in di depannya. Nah, ini programnya tadi ya. Kita mau menebak angka, tapi angka yang benar itu adalah angka 10. Nah, kita anggap program ini sudah benar, maka kita jalankan atau runkan. Nah, coba perhatikan, kita masukkan misalnya angka 10, maka akan muncul nanti tebakan Anda benar ya, sesuai dengan program yang tadi ya. Angkanya ditentukan. Ini kita seperti saya katakan tadi, ini pada statement if else ya, dimana ada lebih dari satu pernyataan, yaitu tebakan Anda benar sama maaf, tebakan Anda salah, dengan satu kondisi, yaitu menentukan nilai angka yang benar gitu. Jadi tapi pilihannya lebih banyak ya, pilihannya banyak gitu. Nah, coba kita enterkan program ini, enter ya, kita keluar lagi. Nah, coba kita salahkan misalnya gitu ya, kita masukkan misalnya nilai 9 gitu ya, yang muncul nanti tentu sesuai dengan pernyataan program kita, maaf, tebakan Anda salah gitu. Nah, dia maaf, tebakan Anda salah gitu. Nah, itulah untuk lebih dari satu pernyataan dengan satu kondisi gitu ya. Tetapi nanti yang perlu kita tahu dalam program ini juga nanti ada lanjutannya adalah if else, lebih dari satu pernyataan dengan beberapa kondisi ya, atau lebih dari satu kondisi ya. Jadi ini untuk program if else ya, atau pernyataan if else ya. Jadi dengan contoh ini kita boleh membuat beberapa program yang lain daripada program ini ya. Nah, itulah tadi cara untuk menjalankan program berikut ya. Tadi sudah saya tambahkan di sini in main ya. Selanjutnya ya, kita masuk ke pernyataan ya. Percabangan if else ya. Kalau percabangan if else tadi sudah, sekarang kita masuk kepada percabangan if else ya. Nah, perhatikan percabangan if else ya, dimaksud di situ merupakan ya, perhatikan di sini struktur kontrol percabangan yang memiliki banyak kondisi, yang seperti saya katakan tadi bahwa kondisinya banyak ya, atau kondisi lebih daripada satu. Sedangkan tadi
if dan if else itu kondisinya satu dan pernyataan lebih daripada satu. Dan di sini juga dalam kondisi ini merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki banyak kondisi dan juga pernyataan. Ya. Bentuk umum penulisannya, perhatikan di sini ya, bahwa if else ini, perhatikan jika kondisi atau if kondisi statementnya apa, else if kondisi 2 statementnya apa, dan statement yang terakhir. Nah, coba kita perhatikan penerapannya, lanjutan daripada program yang di atas tadi. Ya, perhatikan di sini contoh penerapannya dalam kode program adalah sebagai berikut. Perhatikan, ya, include /string dalam program C++ ya. Perhatikan in x, ya, variabel x dengan pada tipe data integer, in angka sama dengan 6. Ini kita menentukan mencari angka 6 ya. Dimana sama seperti tadi ya. Di sini ketika misalnya kita masukkan angka ya, tipe angka ya, maka x angka tebakan Anda benar kalau kita masukkan angka yang ke 6 gitu ya. Dan muncul nanti lanjutan daripada tebakan Anda benar, maka dikatakan selamat seperti tadi contoh yang pertama tadi. Nah, ada di sini else if. Nah, perhatikan pernyataan kondisi yang kedua, sedangkan kondisi pertama tadi kalau benar angka 6. Sekarang kalau kondisi yang kedua, jika x lebih kecil lebih besar dari angka, maka muncul nanti tebakan Anda terlalu besar gitu. Nah, kemudian itu kondisi yang pertama ya. Ini kondisi yang pertama tadi, angkanya benar, sedangkan kondisi yang kedua kalau angkanya lebih besar. Nah, kemudian lain daripada yang dua kondisi ini gitu, lain daripada dua kondisi ini, maka muncul ya tebakan Anda terlalu kecil, ya mungkin lebih kecil daripada 6. Jadi di sini ada dua kondisi dengan 3 pernyataan ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian kita coba membuatnya langsung ke program ya, dan menjalankan seperti tadi. Kita coba untuk membuatnya ke program C++. Nah, perhatikan di sini ya, programnya udah langsung saya buat sekian ya, supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, perhatikan dalam program ini ya, kita akan coba menentukan dalam beberapa kondisi dengan beberapa pernyataan ya. Seperti tadi saya katakan, di sini ada 2 kondisi, yaitu menentukan nilai benar sama lebih besar ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya di sini ada 3 kondisi, berarti sama dengan lebih besar sama lebih kecil. Tapi kondisi yang ketiga tidak perlu dibuat karena kalau sudah lain daripada yang 2 kondisi ini, ya udah pasti kondisi berikutnya gitu. Jadi tanpa perlu dibuat lagi kondisi yang ketiga ya. Perhatikan di sini kita jalankan. Kita coba misalnya langsung yang benarnya saja ya, karena nilai yang kita masukkan di sini adalah 6, maka akan muncul selamat ya di sini ya, tebakan Anda benar, selamat gitu ya. Jadi perhatikan di sini perlu saya kasih tahu, ini NDL ini supaya turun 1 baris ke bawah. Jadi di sini tebakan Anda benar kan 1 enteran ke bawah, jadi tambahkan NDLN, itu fungsi daripada NDLN. Sedangkan CINN di sini CIN ya, CIN itu untuk memasukkan data ke dalam variabel X gitu ya. Kemudian kita enter ya, keluar.
Nah, coba kita buat misalnya karena ada 3 pernyataan tadi dengan kondisi misalnya kita buat 10, ya, maka akan muncul nanti tebakan Anda terlalu besar. Ya, perhatikan di sini tebakan Anda terlalu besar, ya. Kemudian kita masukkan misalnya lagi lebih kecil daripada 6, ya. Misalnya kita buat 5 misalnya atau 4 gitu ya, enter. Nah, tebakan Anda terlalu kecil karena kenapa? Sudah di bawah angka 6 gitu ya. Jadi itulah cara membuat program lebih dari satu kondisi ya. Jadi di sini secara tidak langsung tadi ada kondisinya 3, tapi dalam program dibuat 2 ya. Tapi pernyataannya ada 3 gitu. Jadi secara apa kalau kita pahami di sini ada setiap ada kondisi maka pernyataannya ada 1 gitu ya. Itulah untuk membuat percabangan if else ya. Jadi dari contoh di atas tadi ya, atau dari contoh yang sudah kita buat, coba Anda mempraktekannya ya menggunakan aplikasi Quincy 2005 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tugas ya atau latihan. Coba kalian kerjakan program berikut ya. Yang pertama, tuliskan program percabangan if else dengan ketentuan sebagai berikut. Perhatikan di sini menentukan umur dalam mengurus SIM ya. Jika umurnya nanti yang dimasukkan lebih dari 17 atau sama dengan 17 tahun gitu ya, maka dia dapat mengurus SIM. Sedangkan pernyataan yang kedua tidak dapat mengurus SIM kalau umurnya itu kurang daripada 17 tahun. Contoh yang kedua, dengan beberapa kondisi tuliskan program if else dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 85, maka nilai huruf A ya. Jadi di sini perhatikan kondisinya itu nilai ya. Tapi kondisi nilai yang pertama lebih besar atau sama dengan 85, lebih besar atau sama dengan 75, lebih besar atau sama dengan 65, lebih besar atau sama dengan 50, dan lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari 50 maka nilainya E gitu ya. Ini untuk menentukan nilai huruf ya. Jadi sama halnya dengan contoh yang sudah kita buat tadi, kurang lebih ya untuk membuat programnya ya. Silakan dikerjakan nanti di buku latihan, kalau bisa sekaligus dipraktekkan menggunakan aplikasi Quincy 2005 ya. Demikian pertemuan kita dalam pertemuan ini ya. Semoga anak didik kami dapat mengerti dan mudah-mudahan dapat untuk mencobanya ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.